bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 100 KUA revitalisasi tahun 2024 ini kami bagi dua, 50 KUA yang terdiri dari wilayah Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, dan dari Jawa Timur yang masing-masing KUA revitalisasi tersebut kita mintakan untuk hadir 2 orang. Adapun 40 peserta itu peserta dari Ditjen Pembinaan Islam, khususnya Direktorat Urusan Agama Islam dan Bidang Syariah, dan pada Sekretariat Ditjen Islam serta dari mitra masing-masing Direktorat Urusan Agama Islam dan Bidang Syariah. Langkah-langkah konkret dari program Direktorat Urusan Agama Islam dan Bidang Syariah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam pada bidang layanan keagamaan yang proporsional, profesional dan sebaik-baiknya, baik dalam bidang Islamiyah dan syariah, bidang kemasjidan, bidang bina paham agama Islam dan konflik, serta bidang kesejahteraan Islam yang secara implementatif dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi manfaat bagi masyarakat. Adapun maksud tujuan ini yaitu penguatan pola dan sistem koordinasi bidang urusan agama Islam dan bidang syariah dalam layanan keagamaan, khususnya pada kebijakan revitalisasi KUA. Yang kedua, peningkatan kelayanan di bidang urusan agama Islam dan syariah yang berkenaan dengan layanan unit KUA dengan efektif dan inovatif, serta sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan media silaturahim dalam membina sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, revitalisasi KUA ini program prioritas Kementerian Agama, program prioritas Menteri Agama. Ultimate goal-nya atau tujuan jangka panjangnya tentu ingin menjadikan KUA ini sebagai kantor layanan publik, layanan keagamaan yang berkualitas, yang bermutu. Bagaimana KUA ini menjadi tempat layanan publik yang bisa memberikan layanan keagamaan berkualitas sesuai dengan tusinya. Nah, KUA ini miniatur Kementerian Agama di tingkat kecamatan, sehingga seluruh layanan Kementerian Agama itu ada di KUA. Oleh karena itu, ini memang perlu direvitalisasi, perlu diperkuat lembaganya, perlu ditingkatkan sumber daya manusianya, dan perlu diperbesar, diperbanyak, diperluas program-programnya. Oleh karena itu, kita melakukan revitalisasi ini dan mengundang bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian sebagai tulang punggung ya, sebagai front runner ya, sebagai orang lapangan yang kira-kira bisa mengeksekusi program-program Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini sedang menghadapi sejumlah persoalan atau tantangan keluarga Indonesia. Pertama, angka perceraian. Ini salah satu tantangan kita nih. Ketahanan keluarga Indonesia itu, keluarga kita ini agak rentan karena angka perceraian cukup tinggi. Meskipun ada hal yang sangat membanggakan, kita bersyukur karena kita berhasil menekan angka perceraian 10% di tahun 2023. Tapi masih tetap tinggi. Dari 516.000 sekian,
menjadi 400.000 sekian. Jadi ada penurunan cukup penting. Ini tentu capaian yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi, dan ini kerja keras dari semua pihak, terutama teman-teman di KUA saya kira yang terus-menerus melakukan pembinaan keluarga, yang terus melakukan bimbingan keluarga dan seterusnya. Tetapi masih sangat besar. Angka perceraian kita di Indonesia ini masih sangat tinggi. Dan semakin tinggi angka perceraian tentu semakin menciptakan masalah-masalah sosial. Jadi kerentanan keluarga itu menjadikan bangsa kita ini juga vulnerable, menjadikan rentan karena perceraian itu akibatnya panjang sekali. Ada akibat sistemik yang disebabkan oleh perceraian. Karena perceraian melahirkan anak-anak yatim, ya, menyebabkan bapak, ibu, keluarga itu menjadi duda, menjadi janda yang kemudian tentu secara sosial tidak sehat. Sehingga ini create social problem yang kalau ini terjadi secara masif tentu tidak produktif untuk Indonesia, tidak produktif untuk anak-anak kita, karena siapa yang akan mendidik anak-anak kita kalau orang tuanya broken home atau bercerai. Nah, ini tantangan kita, dan Bapak Ibu adalah termasuk orang yang autentitas yang sangat penting untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Yang kedua, pernikahan dini masih terjadi cukup masif. Masih banyak sekali anak-anak kita yang belum saatnya menikah, tetapi karena persoalan ekonomi, karena persoalan budaya, karena persoalan ketidaktahuan, sehingga terjadilah pernikahan dini sebelum saatnya. Yang terjadi adalah terbentuknya keluarga-keluarga yang tidak sehat, keluarga-keluarga yang rentan, keluarga yang tidak berkualitas, karena tidak bisa atau belum siap menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, harus membesarkan anak, tidak bisa memberikan pendidikan yang berkualitas, tidak bisa memberikan pengasuhan yang bermutu, sehingga berpotensi melahirkan keluarga yang rentan, keluarga yang vulnerable, keluarga yang tidak berkualitas, bahkan melahirkan keluarga-keluarga stunting. Ya, jadi ini juga ada korelasi yang cukup penting antara pernikahan dini dengan stunting, pernikahan dini dengan perceraian, pernikahan dini dengan kekerasan dalam rumah tangga, dengan berbagai persoalan-persoalan yang lain. Jadi ini masih tantangan kita. Kemudian juga angka stunting masih tinggi di Indonesia. Tadi itu penyebabnya, ya. Angka stunting kita di Indonesia ini masih cukup luar biasa besarnya. Pemerintah punya target untuk menurunkan menjadi 17%. Tetapi tampaknya belum berhasil kita. Masih kerja keras. Jadi sampai sekarang kalau tidak salah masih belum turun dari angka 20%. Jadi bayangkan kalau 5 juta bayi lahir di Indonesia, kalau 20%-nya stunting itu artinya 1 juta. 1 juta bayi stunting. Stunting itu anak-anak yang tidak bisa tumbuh dengan baik, kemudian otaknya tidak beres, tidak sehat, jadi tidak pintar, tidak cerdas, tidak sehat, sakit-sakit, secara fisik juga tidak bisa tumbuh dengan baik, sehingga tidak bisa diharapkan menjadi generasi berkualitas. Bagaimana kita ingin mencapai Indonesia emas 2045? Indonesia hebat kalau kita punya jutaan anak-anak stunting. Jadi ini tantangan besar, dan ini termasuk persoalan makro keluarga Indonesia yang harus kita carikan solusinya. Jadi perceraian, pernikahan dini, stunting, kekerasan dalam rumah tangga juga masih terjadi, dan hak-hak anak juga masih banyak yang tidak terpenuhi. Ini semua tantangan makro keluarga Indonesia, di mana kita, Kementerian Agama, adalah entitas yang diberi amanah untuk mencarikan solusi jalan keluar. Revitalisasi KUA ini adalah ultimate goal-nya atau tujuan jangka panjangnya itu adalah mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya adalah nanti stunting akan menurun,
perceraian akan menurun, keluarga kita semakin kuat, ketahanan keluarga semakin baik, generasi-generasi bermutu berkualitas lahir dan seterusnya dan seterusnya. Itu target jangka panjangnya. Tentu jangka pendeknya adalah kantor kita, layanan kita semakin bermutu, semakin berkualitas. Jadi orang ke KUA itu merasa sedang bukan hanya tempatnya, kantornya menarik, bagus, bukan hanya pelayanannya baik, ramah, ya itu juga penting pasti, tetapi substansi layanannya juga dirasakan oleh umat, oleh masyarakat. Jadi KUA tidak hanya tempat di mana terjadi atau dilakukan pencatatan pernikahan, tetapi di KUA masyarakat kita mendapatkan layanan keagamaan yang berkualitas, berbagai layanan keagamaan, mulai dari konsultasi keluarga, pernikahan, bimbingan remaja, bimbingan pranikah, konsultasi tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah syariah, ya, masalah-masalah hisab ru'yat, masalah kiblat, masalah masjid, faham keagamaan, semua ada di KUA. Jadi KUA ini tempat di mana layanan Kementerian Agama dieksekusi, diimplementasikan, miniatur Kementerian Agama. Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Nah, teman-teman di URAIS ini berinisiatif untuk memberikan pandangan, perspektif, program, kegiatan terkait bagaimana program-program URAIS bisa dilaksanakan di KUA. Dan oleh karena itu nanti mulai dari Pak Direktur, para Kasubdit akan membawakan materi, menyampaikan materinya terkait dengan misalnya bina faham keagamaan, ya, bagaimana jika terjadi konflik keagamaan di kecamatan atau di daerah kita, apa yang harus kita lakukan secepatnya, langkah kita apa dan sebagainya. Bagaimana ketika ada masyarakat kita bertanya, berkonsultasi tentang masalah-masalah keagamaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Direktorat URAIS. Teman-teman yang saya hormati, jadi sekali lagi bahwa KUA harus bertransformasi, KUA harus berubah menjadi lebih baik, mulai dari fisiknya, kantornya, sistemnya semakin sophisticated, semakin canggih, semakin bagus. Ya, misalnya terkait dengan kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, ya, ini juga sangat vital sekali. Kita masih banyak sekali wakaf kita yang belum bersertifikat karena layanan awalnya di KUA itu tidak tercatat dengan baik. Nah, di revitalisasi KUA ini semuanya sudah harus terdigitalisasi. Jadi ketika ada orang yang ingin berwakaf, kemudian datang ke KUA bersama nazir, semuanya dilakukan secara digital. Akta ikrar wakafnya dibuatkan secara digital, langsung terkoneksi ke Kementerian ATR sehingga sertifikatnya bisa langsung keluar. Ini contoh layanan-layanan prima yang cepat, responsif yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Jadi fisiknya dirubah menjadi lebih baik, kemudian sistemnya juga menjadi semakin canggih, alatnya juga semakin baik, sumber daya manusianya tentu harus juga semakin baik, semakin berkualitas, semakin bermutu, di samping mengembangkan sejumlah program-program yang selama ini mungkin belum ada. Misalnya KUA sebagai sentra pengembangan ekonomi umat, ya. KUA akan menjadi UPZ misalnya, menjadi UPZ, unit pengumpul zakat, yang nanti zakatnya dibagikan ke masyarakat sekitar. Juga ada pengembangan ekonomi umat di situ. Jadi di samping urusan-urusan keagamaan, ibadah, konsultasi keluarga, ada urusan kemasjidan di situ. Penyuluh juga berkantor di KUA, ya. Jadi banyak sekali layanan keagamaan yang ada di situ. Untuk meng-create atau membuat sebuah platform khusus untuk KUA penghulu berwakaf, gitu. Berwakaf bersama calon pengantin.
Saya bayangkan calon pengantin kita itu kan ada 1.500.000, 1.500.000 sekian setiap tahun menikah. Kalau nanti semuanya berwakaf bersama penghulu, jadi penghulunya juga berwakaf sesuai dengan kerelaannya, saya membayangkan berimajinasi bisa menghasilkan 150 miliar khusus untuk penghulu dan calon pengantin. Manfaatnya nanti hasil investasinya bisa digunakan untuk membantu keluarga-keluarga rentan, membantu calon-calon atau orang yang sudah menikah tetapi menghadapi masalah ekonomi misalnya, bisa dibantu untuk itu. Juga bisa dipakai untuk membangun kantor-kantor KUA yang berdiri di atas tanah wakaf yang tidak bisa dibantu lewat SBSN, atau juga bisa membantu operasional organisasi penghulu, APRI ya kalau nggak salah namanya. Jadi kita akan membuat sejumlah platform, tapi dikhususkan. Jadi ada khusus untuk penghulu supaya penghulu itu merasa dilibatkan, di-engage, karena mereka bekerja, mereka berwakaf. Cita-cita saya adalah, cita-cita kita bagaimana berwakaf itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Ya, berwakaf 10.000, ya nggak usah banyak-banyak lah, 10.000 sebulan kalau bisa itu udah luar biasa. Atau kalau nggak bisa 10.000 sebulan, ya 10.000 setahun lah. Kalau nggak bisa juga ya 10.000 seumur hidup lah, sekali seumur hidup. Jangan sama sekali enggak. Jadi karena wakaf ini adalah amal jariah yang tidak pernah hilang. Jadi kalau kita berwakaf sekarang 10.000, uang kita itu sampai kiamat ada, tidak boleh diganggu-ganggu. Itu yang membedakan wakaf dengan jenis filantropi yang lain. Kalau Anda berinfak 100.000, dibelanjakan, bantu orang miskin, selesai. Kalau wakaf, Anda berwakaf sekarang 100.000, sampai kiamat uang Anda ada, tidak boleh diganggu. Dan yang menjaga keamanannya itu adalah lembaga yang diberi kewenangan. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf uang. Ada juga wakaf nazir-nazir yang lain. Jadi ke depan dalam waktu yang tidak lama kita akan membuat sejumlah platform baru. Nanti juga penyuluh, saya ajak penyuluh berwakaf bersama majelis taklim atau bersama masyarakat, bersama umat. Ya, ada jemaah haji, umroh berwakaf gitu. Gerakan wakaf nasional nanti kira-kira payung besarnya. Kemudian guru, dosen, mahasiswa, masyarakat berwakaf dan seterusnya. Ada platform khusus ya, kita buatkan platform digital. Kalau perlu kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk membuat seperti CWLS ya, ada cash wakaf link sukuk. Jadi ada instrumen investasi khusus yang kita buatkan untuk itu. Nah, penghulu ini saya ingin mengajak semuanya untuk menjadi duta-duta wakaf begitu. Jadi nanti kita berwakaf, mengajak masyarakat untuk berwakaf supaya menjadi bermanfaat untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, supaya bisa membantu kawa-kawa kita yang anggarannya kecil. Kita kan anggaran agama ini kecil, sehingga kantor-kantor kita masih banyak sekali yang belum memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian terutama keluarga-keluarga miskin itu banyak sekali. Anak-anak kita belum siap menikah, secara finansial sudah menikah. Setelah menikah bingung, tidak tahu harus ngapain, tidak punya usaha segala macam. Nah, mungkin ini bisa membantu. Jadi kira-kira ini salah satu rencana kita ke depan. Di samping program-program yang ada di Bimas Islam, di Direktorat Urais, di Direktorat Zawa, di Direktorat KUA, dan seluruh instrumen pemerintah yang lain, kita ingin mengengage mereka, kita ingin mengajak mereka supaya kita bisa bersama-sama berbuat untuk agama, untuk bangsa dan negara. Pada para peserta saya sangat berterima kasih dan menghargai perkenannya hadir, begitu juga kepada panitia yang sudah berinisiasi untuk
mengumpulkan teman-teman ini untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pencerahan dari Kementerian Agama, khususnya program-program yang ada di URAIS. Terima kasih, semoga kita sehat selalu, semoga kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil asma, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma antal mannan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.